Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wadwi anna bu'dahu wadwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu bil ahli. Naik bapak nanti berangkat, ternyata lupa doa ini. Ya Allah, saya minta kepadamu seperti apa yang telah kami minta waktu ngaji Riyadhus Shalihin. Paham Pak ya? Karena Allah tahu tak malam ini kita ngaji. Bapak ada niat tak ngamalin ini? Nah, insya Allah kan? Ada jaminan tak waktu nak berjalan ingat ini? Doanya. Ya Allah, saya pernah berdoa untuk kita ingat. Saya minta doa yang itu. Gitu kan? Seluruh permintaan saat itu ya Allah kabul. Boleh jadi lupa Pak Guru ya. Ingatnya sedikit. Yang banyaknya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna amal. Yang saya muliakan kedua beserta seluruh jajaran pengurusan Masjid Jami As-Sakinah. Yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, ibu bapak muslim muslimat yang dirahmati Allah. Bersama-sama mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Pencipta, pemilik dan pengatur alam. Telah memberikan anugerah yang tidak putus-putus kepada kita semua, khusus anugerah iman dan Islam yang harus kita syukuri. Yang karenanya maka kita bisa kembali lagi ke sini. Kalau Islam kita, iman kita hilang, kapok kita datang lagi ke sini. Alhamdulillah Allah memberikan itu kepada kita, dan maka dalam malam ini seperti ini kita ucapkan kembali alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu juga yang akan kemudian nanti insyaallah yang di akhir kita akan terus mengulang-ulang ucapan alhamdulillah ini. Makanya di dalam doa itu Pak Imam ingetin wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir dari ucapan penduduk surga itu apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka terus menyaksikan pemberian di surga itu. Tak lagi kita menyaksikan perbuatan kita kan, tapi yang kita saksikan itu ini anugerah Allah, ini anugerah. Makanya ada juga pujiannya itu bukan alhamdulillahirabbil alamin saja, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada saya untuk ini. Andai Allah tidak memberikan itu, maka saya pasti tak akan mendapat. Nah, makanya kalau kita terus muji Allah di dunia ini, nanti di akhirat timbangan kebaikan kita berat.
Itulah haji tidak, umroh apalagi kan, sedangkan itu tak cukup. Sekali ke akhirat timbangannya keberatan. Ternyata yang ditimbang itu apa? Subhanallah dan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu adalah ucapan hakikat, ucapan doa. Makanya khutbah tadi pun tak sama kalau hatinya disebut profesor tak berjauh. Ya, dia misalnya membawa materi dengan materi terbaiknya, tapi tak ada muji Allah, bubar saja, bubar tak sah. Nah, kita lanjut tadi. Bersalawat bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan seluruh sahabat. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini Pak, saya tadi kebetulan ini bahas salawat dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Rasul itu dipuji disanjung oleh Allah, mulia di al-mala'ul a'la, di lingkungan ketinggian gitu ya. Nah maka Allah minta kepada penduduk bumi untuk mengikuti apa yang telah Allah sanjungkan kepada Rasul dan para malaikat sanjungkan kepada beliau. Jadi di langit Rasul terkenal aman, sangat terkenal. Tak ada yang tak kenal dengan Rasulullah. Kalau di bumi dan juga orang banyak yang tak menghargai Rasul, seperti zaman Rasul itu sendiri. Di zaman Rasulullah itu orang Yahudi kalau masuk ke majelis Rasul itu terbaik bapak-bapak, kalau kita makan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yahudi assalamualaikum racun itu. Sedih Nabi dengar, sedih Nabi dengar akan umat melamar Rasul dengan itu. Hanya malaikat Jibril sampai menyampaikan kepada Rasul, kalau kamu bersedih dengan perlakuan mereka, maka saya sampaikan kata malaikat Jibril, salam dalam assalamualaikum. Nah gitu ya. Jadi Allah minta penduduk bumi ini menyanjung, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sanjungannya sanjungan seperti yang Allah Azza wa Jalla telah ajarkan. Apa itu? Bersolawat. Makanya para sahabat juga yang pertama diajarkan itu salam dulu. Yang diajarkan oleh Rasul itu bagaimana sahabat bersalam kepada Rasul. Setelah ayat ini turun, mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau bersalam kepada kami tidak diajarkan, tidak tahu. Tapi kalau bersalam kepadamu bagaimana? Nah, bersalam kepada Rasul dengan ucapin Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cara kita memuliakan Rasulullah, cara kita memuliakan Rasulullah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Ya,
Nabi Rasul, malaikat Nabi Rasul. Nah, kita sebagai umat penghuni bumi pun diminta untuk menyanjungnya. Tapi cara nyanjungnya seperti itu. Ya, cara nyanjungnya sudah Allahumma, Allah dulu yang dipanggil. Baru terkait Rasulullah sallallahu alaihi. Sebenarnya kata ulama kadang juga kita bersalawat atau bersalawat kepada Rasul. Kenapa? Ya dah tersanjung di hadapan pencipta langit bumi, gelar dan nomor wahid dalam pandangan Allah, ya yang mulia. Nah, maka karena itu Rasulullah sampaikan keuntungan kamu bersalawat kepada Rasul ya kamu juga. Man sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau bersalawat kepada saya sekali, Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau untungnya Rasul ya kalau tidak kan 50-50 lah, gitu ya. Minta. Bahkan barang siapa yang bersalawat, aku bersyafaat. Maka katanya Pak, pertemuan kita pun di dunia ini akan kita sesali kalau dalam pertemuan itu tidak ada satu dari dua perbuatan, ingat Allah atau bersalawat kepada Rasul Allah. Kalau ada salah satunya insya Allah bahagia. Ya, kalau tak ada dua-dua atau salah satunya saja, kalau tak ada dua-duanya rugi. Kalau ada dua-duanya beruntung banget. Kalau tidak, ya salah satunya. Nah, karena pasti bersalawat kepada Rasul itu pasti ingat Allah. Betul lah. Bersalawat kepada Rasul itu pasti ingat Allah. Maka kalimat pertama apa? Allah. Nah, kita ulang lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini kita lanjut dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadis pertama di judulnya masih yang kemarin ya, zikir ketika kita menunggangi kendaraan untuk melakukan perjalanan. Jadi tak setiap menunggang baca ini, misalnya menunggang kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam karena idza sawa ala bairi khairan ila safarin kabbara salata adalah beliau apabila dan berada duduk di atas untanya untuk keluar menuju perjalanan jauhnya dan duduk di atas unta kabbar salata bertakbir 3 kali. Berarti kalau kita bukan unta lah, mobil, motor, kereta, pesawat, dan duduk di kursi itu kabbar salata bertakbir 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama sebenarnya Pak ya. Kita nak cerita unta, nak cerita keledai, nak cerita pesawat, nak cerita mobil, memang di luar kendali kita. Tak bisa kita menaklukkannya kan. Maka di sini yang
kita agungkan itu adalah Allah, pencipta kita dan pencipta kita yang mengambil manfaat dari Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Meskipun misalnya kan kita yakin tak bisa menguasai hutan, tapi kalau kita bertawakal, berserah kepada Dia yang menciptakan hutan dan kita, yang Maha Besar kita sifati, insya Allah kita akan selamat. Ya, kita akan jadi nyambungin sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hadapan Allah yang Maha Besar, unta yang besar menurut kita yang kecil bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan. Sumpah kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kemudian baginda Rasul setelah takbir 3 kali beliau berdoa, berzikir, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berarti membaca doa yang semalam kita sudah belajar. Ya, gimana apa tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu sudah saya baca namanya dari mana. Selanjutnya ada tambahnya Bapak Ibu. Setelah itu Rasulullah berdoa, Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami nas'aluka, bermohon kepadamu fi safarina, di perjalanan kami hadza ini, al-birra, satu minta kebaikan, wa taqwa, kedua minta ketakwaan, wa minal amali ma tarda, yang ketiga minta amal yang engkau ridha. Jadi lebihnya kalau dalam ayat tadi kan cuma Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Nah, kalau dalam hadis ini ada penjelasan tambahan. Sebelum itu membaca takbir 3 kali. Setelah itu baru membaca doa yang di ayat. Kemudian dilanjut dengan permintaan. Permintaannya satu, minta kepada Allah diberikan kebaikan selama dalam perjalanan. Yang kedua, diberikan ketakwaan. Yang ketiga, diberikan amal yang diridhoi Allah. Jadi selama perjalanan ini kita mohon dengan Allah minta al-bir apa al-khairu wal fadl, kebaikan dan keutamaan, kebaikan dan keutamaan. Awal amal ta'ah atau amal ketaatan, amal ketaatan. Karena perjalanan ini kan banyak yang diurus, urus diri lah, urus rasa takut lah. Itu kalau kita tak bisa membagi, banyak amal-amal kebajikan yang ketinggalan. Kemarin sudah saya sampaikan, belum di sini. Misalnya ini, Bapak dalam perjalanan ini kadang menggunakan waktu pagi, gitu kan? Sementara Bapak kalau di kampung pagi hari itu sudah bisa sholat duha, kan? Sudah bisa makan dan seterusnya. Dalam perjalanan itu semua tak bisa dibuat. Nah, tak bisa dibuat. Kenapa tak bisa dibuat? Ya karena momennya tak cukup, ya, atau keadaan tidak memungkinkan. Nah, kalau kita minta ini, minta lebih, bisa aja ada kebaikan
jadi penggantinya. Gitu kan? Bisa saja kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk buat kebaikan sebagai pengganti dari kebaikan-kebaikan yang biasa kita buat, tapi karena berjalan jauh tertinggal. Ya. Nah, kita minta lebih roh. Kemudian yang kedua, takwa. Kita meminta kepada Allah dalam perjalanan ini, kita minta ketakwaan. Sesuai dengan firman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketika kita diminta untuk berangkat haji, Allah berikan bimbingan kepada kita. Kewajiban haji itu, kalau kamu punya bekal, maka carilah bekal dulu. Carilah bekal dulu. Ya, bekal itu berarti makanan, kendaraan, gitu kan, sesuai sabda Rasulullah, azad ar-rahim. Ya, kalau sekarang mungkin kita Indonesia ini nomor porsi, jangan memaksakan diri kalau tak punya nomor porsi, nanti mati di padang pasir, kejar-kejar pakai drone. Mana nanti kejar-kejar pakai drone, yang ini pakai jalan tikus. Karena mereka punya otoritas. Orang Arab Saudi itu pemerintahnya punya otoritas untuk mengizinkan siapa saja dan menolak siapa saja masuk kan. Nah, maka kita kalau sekarang ya harus punya nomor polisi. Nomor polisi itu kalau kemarin, nah itu yang punya aturan di kemana? Ya, kalau sekarang berpindah Pak ke badan pengelolaan haji, ya. Mungkin 2026 ini ada BPH ya. Nah, Allah minta berbekallah, carilah bekal. Kemudian Allah ingatkan, tapi ada bekal yang paling hebat daripada setakat bekal materi. Apa itu? Takwa. Takwa. Di perjalanan itu ada dua bekal. Ya, bekal materi duit, makanan, minuman, juga paspor, itu bekal materi. Bisa, mungkin tanpa bisa banyak yang terlambat berangkat. Jadi visa ini masuk ke dalam bekal. Pokoknya bapak nomor porsi dapat, paspor sudah selesai. Bisa tapi luar tak bisa. Bisa berangkat. Sekarang ya, kalau dulu bapak cerita lah bisa kan. Sekarang itu jadi bukan yang bisa menyampaikan kita ke kakak. Tapi yang paling penting dari itu adalah sebaik-baik bekal itu takwa. Apa itu takwa? Nah, di sini disebutkan al-kafu anil muharabah. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk menahan diri dari melakukan pelanggaran. Ya. Jadi ketika takwa digandengkan dengan kebaikan, nah berarti kebaikan itu tunai perintahnya. Nah, takwa itu spesifik arahnya kepada meninggalkan keburukan, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, seperti di ayat Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai ke. Jadi wasilah ini kata Ibnu Abbas ada perlu berdoa. Cari apa saja yang boleh dekatkan kamu kepada Allah melalui ketaatan. Oh, kata para ulama berarti kita itu jauhi apa yang Allah larang, buat apa yang Allah perintahkan, itu masih dari wasilah begitu, dari yang membuat perbuatan, melakukan sesuatu yang bisa membuat Tuhan senang, ridho, ya, dengan menunaikan perintah. Nah, takwa itu berarti
tinggalkan apa yang menjadi larangan. Berarti al-birra tadi itu perintah, at-taqwa meninggalkan larangan. Wa minal amali dan kami meminta apa-apa perbuatan apa saja yang engkau boleh ridho, ya, engkau boleh ridho. Mengazab, ya, berbuat apa namanya, perjalanan ini azab banyak. Amal-amal baik kita bisa kita buat, ya. Kemudian banyak juga hal-hal yang kita lihat hal yang tak sepatutnya kita lakukan, kita lakukan. Jadi di perjalanan ini kita nih banyaknya mikir diri aja, jarang mikir orang. Seperti kita naik kapal misalnya, kita ngebayang ini 2 hari Ramadan kita. Padahal masih ada space untuk tidur orang, kita tak mau. Sampai berani kelahi orang demi mendapatkan ukuran tempat segini aja. Betul lah. Tadi itu ada orang duduk di TV. Itu kan amalan-amalan yang tak disenangi Allah. Amalan yang tak disenangi. Berikutnya Allahumma ya Allah awin alaina safarana, ya Allah ringankan untuk kami perjalanan kami ini. Ya Allah ringankan, awin itu awin ringan, ya, dibuat senang, ya, tidak berat. Jadi masyarakat yang timbul di perjalanan ini, ya Allah berkenanlah diminimalisir. Kalau hilang tak ada sama sekali berada. Jadi kayak kita kemarin ke tampilan di Allah begini, karena tak biasa kan, kalau orang tampilan atau kita yang kerja di situ kan biasa, kita selalu sekali sampai muntah-muntah kan. Nah, itu masyarakat itu sabar, masyarakat akibat berjalan. Nah, kita mohon dengan Allah, ya Allah berikan keringanan, ringankan dengan kami apa-apa yang muncul dari masyarakat perjalanan. Berbeza itu bab satu itu. Oleh karenanya maka dari Allah kita tahu lemahnya kita terlanjur, kemampuan fisik kita tahu. Maka ketika memerintahkan sholat di perjalanan ini ada dispensasi. Kalau 4 boleh kamu kurangi jadi 2. Tapi kalau 3 dengan 1,5. Yang dispensasi itu hanya yang 4, jadi 2. Yang 2 jangan boleh dikurangi jadi 1. Tidak, tapi yang 2 mah tetap 2. Yang 4 dan berlipat. Karena kata Sayyidah Aisyah asal sholat itu 2. Lalu ditambah jadi 3, ditambah jadi 4. Nah yang 4 karena pertambahannya kan 50% 100%, maka ketika perjalanan dibalikin ke awal 2 aja. Tapi ingat Pak, contoh yang kemarin dari sahabat tidak berarti karena yang wajib menjadi kurangin menjadi 2 terus tak ada mereka buat sholat sunat. Ternyata tidak kan. Kemarin yang dibawa ada misalkan ternyata sahabat itu katanya meskipun kami kemarin kan penggemar sholat, ketika kami istirahat di tengah perjalanan kami nurunin dulu beban-beban di atas baru sholat. Artinya kata para ulama ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi itu di perjalanan itu memang mengkosor sholat, tapi untuk sholat sunat masih dibuat. Gitu ya? Ya artinya misalnya Ustaz pergi ke Jawa, ada istirahat jam 10 di rest area, nah sholat 2
suruh aja dibuat dua, masa saya masih sholat duha? Tak begitu, gitu ya. Atau kita malam itu berehat misalnya jam 3, mampir di rest area, kan ada sholatnya, ada tempat foto, anak sholat tahajud misalnya, silakan. Tak ada konsekuensi dari kosor untuk menggugurkan sholat-sholat saja. Kemarin sudah kan? Meskipun kami ini penggemar sholat, kata sahabat, nah, ketika kami istirahat, singgah, nah, kami tak dulu sholat sampai kami turunkan dulu apa-apa yang membebani unta kami, biar mereka bisa makan dan lapar sedikit. Nah, nanti berangkat baru dinaik. Yang di bab rofah alal hayawan, kan sayang terhadap binatang begitu ya, di antara aplikasi. Nah, ini kata para ulama juga bahwa boleh ya, boleh bersolat sunat meskipun kita sedang melakukan perjalanan. Yang jadi masalah itu sholat sunat pengiring yang wajib, yang qobliyah ba'diyah itu ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang juga tetap disunahkan, ada yang bilang enggak, paham ya? Tapi yang di luar itu silakan kalau memang ada momen dan kesempatan. Kemudian waktu anna mudahu ya Allah, mohon lipat jauhnya ini perjalanan untuk kami. Waktu anna mudahu ay ajil anna mudah, hakikatan nauman, baik secara hakikat Tuhan bikin jarak itu jadi dekat, atau mungkin secara hukum jaraknya tetap 600 kilo gitu kan, tapi Allah membuat kita merasa tak sejauh itu. Misalnya kemarin waktu bab safar kan disunahkan, katanya safar itu dilakukannya malam hari gitu kan. Kenapa? Karena Tuhan merapatkan jarak. Nah, itu pun sama penafsirannya itu hakikatan nauman. Hakikat itu artinya memang jarak dibuat dekat, seperti kertas itu kan ujung sini dan ujung sini kan jauh, betul kan? Betul lah. Nah, coba kalau kita gini, kan jadi segini jaraknya dari sini gitu, jauh kan? Bosan saja, bumi punya Allah. Kalau buminya punya kita, ya iyalah berat kan? Kalau yang ciptanya mau didekatkan, nah ini hakikatan dekat secara materi, hakikat ini kan? Gitu Pak. Al-Hukman mungkin kalau jaraknya tetap 600 km, tetapi ditempuh singkat. Mungkin karena malam itu tak ada gangguan, tak ada rintangan, jadi fokus di atas unta. Kalau dulu unta kan, maka travel dari kampung itu, kalau kita nak ke Jakarta, itu berangkat malam. Memang tetap paling tidak beda 1 jam perjalanan sih. Berikutnya permintaan ke-6, Allahumma as-sahibu fis sabar. Ya Allah, Engkaulah as-sahibu fis sabar. As-sahibu fis sabar. Apa sahib? Kawan ya. Kawan. Engkaulah sesungguhnya kawan dalam perjalanan ini. Kawan itu ada gimana? Yang nolong kita saat susah, itulah. Yang tak meninggalkan kita saat sedih, ya, yang membuat saat kita saat senang, itu kawan. Kan ada juga kawan saat bahagia kumpul, saat sedih tak nampak dalam hidupnya satu. Ada juga dulu kawan. Itulah. Nah, sahibah begitu, kawan. Nah, Allah itu bahwa menyertai kita saat kita senang, saat kita susah. Jadi artinya harapan kita adalah Allah.
biasanya diharapkan, betul lah. Harapan saat kita ada meliput, betul lah. Saat kita sedih ada yang menyemangati, saat kita sendirian, kesepian ada juga yang menolong. Kita berikrar, ya Allah, Engkaulah satu-satunya sohib saya di luar. Bapak jangan membayangin perjalanan dulu itu kayak sekarang. Sekarang kan betul lah. Meskipun tanya kenal satu pesawat itu aman gitu kan, betul lah. Karena ada kayaknya di satu pesawat itu ada yang kenal. Ya aman. Dulu Pak, kalau perjalanan kita ada yang kenal bingung, ya. Tapi tetap juga kalau risiko perjalanan itu dulu dan sekarang sama juga. Risiko tertingginya kan sama-sama mati, betul lah. Risiko tertingginya ya sama dulu dan sekarang ya mati. Nah, maka kita berikrar ya pada Allah bahwa kita hanya menjadikan satu saja teman perjalanan itu siapa? Allahumma antas sahib. Antas sahib itu kan mengandung kosor, mengandung hasru. Hasru itu gini, satu-satunya, hanya, pakai hanya. Karena antam tidak ada as-sahib, dua-dua di makrifat. Ya Allah, Engkaulah, pakai maksudnya gitu, Engkaulah satu-satunya sahib saya dalam berarti harapan itu jatuh kepada Allah semata, ya, yang melipur saat kita melakukan, yang membuat kita tidak kesepian di perjalanan itu karena ada sahib yaitu Allah. Wal khalifatu bila dan yang diserahi urusan untuk keluarga saat. Jadi kan kita pergi nih, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Siapa pengganti kita di sini? Khalifah itu kan pengganti, betul? Nah, pengganti kita yang menjaga istri dan anak itu siapa? Allah. Paham ya? Bapak bisa tak mendoakan dibuat oleh anak kita saat Bapak pergi haji? Kan tak bisa. Betul? Pergi umroh. Jadi perjalanan Bapak berikrar, ya Allah, yang mengganti saya mengurus mereka itu. Artinya lah, ini bahasa kan, semangatnya mohon bantu gitu kan, jaga ahli keluarga saat. Cuma bahasanya kan luar biasa, menjadikan Allah sebagai pengganti kita yang mengurus anak istri. Nah, ya. Jadi bahasa permintaan tapi dalam bentuk beri. Ya kita ulang. Allahumma inna nas'aluka bi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wa bi anna budahu wa tawi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu bil ahli. Nah, Bapak nanti berangkat, ternyata lupa doa ini. Ya Allah, saya minta kepadamu seperti apa yang telah kami minta waktu ngaji Riyadhus Shalihin kita. Paham ya? Karena Allah tahu tak kalau ini kita ngaji. Bapak ada niat tak ngamalin ini? Nah, insya Allah kan? Ada jaminan tak waktu nak berjalan ingat ini? Doanya. Ya Allah, saya pernah berdoa untuk kita ingat. Saya minta doa yang itu, gitu kan? Seluruh permintaan saat itu ya Allah kabul. Boleh jadi lupa Pak Guru ya. Ingatnya sedikit. Yang banyaknya itu lupa. Allahumma ya Allah, ini permintaan ke-8. Allahumma inni a'udzu
a'udzubika min wa'sa'is safar, ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari wa'sa'is safar. Wa'sa'is safar itu Pak artinya apa ya, bahasa kita sudah sesuatu yang berat terasa dalam perjalanan. Kayak mabuk, kayak gitu kan? Kayak mabuk itu kan aku ya Allah, Pak. Minum makanan sehebat apapun, semalam apapun, kita selera kita. Nah, itu saya sama itu ada syiddatus sabar, payah-payah gampang dalam perjalanan. Ya Allah tolong lindungi kami dari itu. Ya, banyak orang tua yang tak mau melindungi anaknya karena dia harinya nak berapa hari boleh lah, tapi aku tak sanggup menghadapi puyengnya di mobil. Ada Pak orang yang baru duduk di mobil, baru nyala langsung muntah. Ada. Tak bisa dia mencium bau bensin itu. Itu namanya wa'sa'is safar. Ya, di antara wa'sa'is safar itu adalah wa ka'abatil mandor, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari pandangan yang buruk, dari pandangan yang buruk. Jadi pandangan yang setelah mandang itu timbul keburukan. Ya, apa aja lah. Ya. Ya Allah, tolong lindungi dalam perjalanan ini dari keburukan akibat pandangan. Apa tuh kira-kira pendek? Setelah memandang timbul keburukan. Kalau dulu tahun 90-an ada orang itu kalau di terminal itu ngamuk gara-gara kita salah pandang. Apa Pak? Karena pandangnya berada. Gitu kan? Allah. Itu artinya pandangan yang mengakibatkan keburukan. Ada juga tuh pandangan yang mengakibatkan keburukan itu melihat dia lupa istri. Nah itu kan jelas. Perjalanan melihat yang itu lupa istri, lupa anak. Nah, itu kalau mandor itu keburukan. Lupa jalan pulang. Jadi pulangnya tujuh Pinang, ini bukan ke Batam itu. Nah, itu namanya pandangan yang membawa keburukan. Gitu ya, kalau cuma banyak tuh Pak kisah-kisah kayak gitu. Ya, banyak. Nah, kalau Bapak khawatir, bisa ingat lagi. Ya Allah, ini a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandor. Atau mungkin kalau dulu mah lagi perjalanan jauh di atas kota nih mau singgah kan, oh itu kan muter. Atau mungkin sekarang kita naik pesawat turbulensi, oh itu ngeri Pak, bukan lagi pemandangan aja itu ngeri itu Pak. Kalau kita ke Padang sering. Wasu'il munqalabi fil mali wal ahli, dan buruk tempat kembali baik terkait harta dan terkait keluarga. Ya Allah lindungi kami dari keburukan tempat kembali, baik keburukan itu terjadi di harta ataupun di ahli keluarga. Sekali sampai ke kampung, ya Allah kelahi anak dengan anak. Itu kan namanya apa? Walau mengkala balik dari perjalanan jauh bertemu dengan keburukan dalam hati atau dalam hal-hal, ya misalnya kecurian dibongkar orang rumah itu, nah, itu namanya suatu mengkala, tempat kembali yang nah, ketika kita naik jalan itu doanya itu. Dan kita ninggalin harta sama keluarga kan,
Panjang ya. Hanya satu malam aja satu doa. Coba kita ulang lagi. Nanti biar lupa pas naik terbang begitu aja doa. Ya Allah, saya pernah berdoa perjalanan tapi lupa. Semua yang meminta saat itu ya Allah kabulkan. Gitu aja. Ya ulang. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa qi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sai safar wa ka'abatil manzar wa su'al munqalabi wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Jawaban tidak yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ini ingat ya. Subhanallah, sarsara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wa taqwa wa ma'ami ma Allah. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'thai safar wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Wa idza raja'a kata Abdullah bin Umar, dan apabila beliau pulang, qala Rasul mengatakan doa yang dibaca saat berangkat tadi, cuma ada tambahan wazada fihinna. Rasul tambahkan di ujungnya aibun taibun amilun li rabbina amilun. Jadi kita pergi misalnya kepada doanya yang tadi sampai fil mali wal ahli kan, daripada mengapali ke sini doanya baca itu juga lagi, tapi ada tambahan aibun amilun li rabbina amilun. Aibun kami kembali, kami bertobat, kami mengabdi, dan hanya kepada Tuhan kami memuji. Gitu ya. Jadi tidak ada momen Rasul itu yang ingat Allah, ya. Tak ada momen yang Allah tadi sertakan, termasuk dalam perjalanan, ya. Termasuk dalam perjalanan ini yang Allah itu dijadikan sebagai tempat berlindung, ya. Bahkan di sini disebutkan sebagai kawan perjalanan, sebagai pengganti yang ngurus harta dan anak serta istri. Ini Allah yang paling suka kalau kita ini manja kayak gitu, ya. Jadi Allah tidak ingin dia tak dilibatkan oleh kita. Kalau kita masih sebaliknya, kalau terlalu banyak dilibatkan orang, bosan. Bulan gitu. Hah? Itu manusia. Ada yang gitu sama kalian aja. Kata
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.